Halo viewers, kita berjumpa kembali dalam program Kata Eci dan sudah menginjak di episode yang ke-23. Oke, di Kata Eci kali ini saya mau kasih tips ataupun juga mau share pengalaman saya ya. Ini terkait dengan dunia public speaking. So in this episode of Kata Eci, I will share to you do and don't as a beginner public speaker. Oke, jadi hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak sebaiknya dilakukan sebagai seorang public speaker pemula. Apa saja? Yuk kita ikuti sampai selesai. Oke, viewers, jadi saya share tips ini adalah untuk kalian khususnya yang baru saja mulai ya berkecimpung di dunia public speaking, beginner of public speaker. Oke, jadi ada beberapa hal-hal yang memang harus kita ketahui agar kedepannya orang yang menjadi audiens kita itu dapat merasakan kenyamanan selama kita berbicara. Apa saja yang harus menjadi perhatian kita as a beginner of public speaker ya. Yang pertama adalah kalau orang dengar kata presentasi gitu atau dengar kata speech, sambutan dan lain sebagainya, yang kebayang di benak mereka adalah bakal panjang nih, membosankan dan bertele-tele ya. Jadi mari kita hapuskan ya pikiran negatif tentang kata speech, sambutan dan presentasi itu. Jadi kita buat mereka bisa enjoy dan menikmati nyaman selama mendengarkan kita berbicara. Poin pertama yang harus kita lakukan adalah bicaranya adalah yang singkat. So do the simple ya presentation ya. Lakukan presentasi yang singkat, and don'ts-nya adalah jangan bertele-tele. Jadi ketika kita mau menyampaikan suatu message langsung straight to the point, jangan muter-muter dulu baru kemudian masuk ke message-nya dengan tujuan adalah supaya orang tahu nih kita jago berbicara, kita jago public speaking. Oh, itu big no. Oke, jadi bicara langsung pada poinnya, pada tujuan kita, jangan bertele-tele dan sampaikan message kita dengan singkat. Hal kedua yang harus menjadi perhatian kita sebagai public speaker adalah eye contact. Oke, eye contact ini penting banget untuk bisa menjalin suatu komunikasi atau kedekatan ya dengan lawan bicara kita atau dengan audiens kita, walaupun tidak melalui kalimat atau kata-kata, tapi eye contact kita itu udah seolah-olah berbicara sama mereka. Oke, jadi eye contact yang sebaiknya dilakukan sebagai seorang public speaker adalah direct eye contact. Ya udah, ketika ada audiens di depan kita, kita berbicara dengan memandang mata dari audiens tersebut gitu loh. Jadi dipandang aja satu-satu wajahnya audiens yang ada di depan kita ketika kita berbicara. Yang tidak sebaiknya dilakukan adalah jadi don'ts-nya pada saat untuk mengarahkan eye contact, jangan matanya kayak mandang ke atas, melihat langit-langit, atau bahkan nunduk ke bawah gitu kan ketika sambil berbicara. Atau mungkin fokus mata kita terlalu cepat berpindah. Jadi kayak menyambar semua undangan yang ada tapi tidak melihat pada mata gitu, kayak asal melihat sekeliling aja. Itu tidak akan menimbulkan kedekatan dengan audiens kita. So, yang harus sekali lagi diperhatikan adalah do the direct eye contact dan hindari adalah bad eye contact. Oke? Nah, hal ketiga nih, do and don'ts as a beginner public speaker adalah ketika kita menyiapkan slide presentation. Nah, ini penting banget. Kita kan menyiapkan biasanya dalam bentuk PowerPoint. Oke, dari namanya aja adalah PowerPoints. Jadi kita hanya menampilkan di slide presentation kita points yang akan kita sampaikan. Ingat, poin-poin. Jadi dengan kata-kata yang singkat, yang simple dan jelas. Don'ts-nya adalah jangan menampilkan slide PowerPoints dengan kata-kata yang panjang, kemudian huruf yang kecil-kecil ya, terus ya membosankan gitu. Jadi jangan menampilkan yang di layar itu adalah power sentences, karena apa yang kita sampaikan adalah PowerPoint-nya, bukan power sentences. Oke, buat poin-pointsnya, sentensesnya nanti kita keluarkan dari mulut kita berupa kata-kata yang sudah kita siapkan gitu ya. Jadi buat PowerPoints dan kalimat-kalimatnya nanti dari mulut kita yang akan menyampaikannya. Itu akan membuat audiens kita menjadi lebih nyaman dan mau menyimak, tetap excited gitu untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan selama presentasi.
Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah body language kita. Oke, bahasa tubuh kita ketika berbicara di depan banyak orang. Ini menjadi perhatian mereka loh, jangan salah, jangan pikir mereka hanya menyimak kata-kata yang kita ucapkan atau melihat ke slide presentation. Tidak, mereka juga memperhatikan kita bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi make sure benar bahwa ketika kita berbicara body language kita adalah body language yang positif. Do the positive body language. Body language yang positif adalah tentu kita dalam berdiri itu posturnya tegak, ya posturnya tegak, tidak membungkuk. Ya itu akan terlihat banget ketika kita berdiri dengan postur yang tegak ya, terus tapi tegak tapi rileks gitu. Orang akan bisa mengetahui bahwa kita memang percaya diri ketika akan menyampaikan apa yang mau kita presentasikan. Tapi ketika kita postur tubuhnya membungkuk, kemudian pandangan juga mengarah ke bawah dan terlihat kurang bertenaga, itu akan sangat mengganggu pandangan dari audiens ke kita. Artinya mereka dari cara kita sebagai public speaker berdiri aja nggak pede. Gimana kita bisa membuat audiens kita merasa nyaman untuk mendengarkan kita? So kitanya harus percaya diri dulu nih dalam body language ya, postur tubuh yang tegak, kemudian pandangan yang terarah, fokus kepada audiens yang ada di depan, kemudian senyum yang ada di bibir kita, itu sudah sangat menunjukkan bagaimana tingkat rasa percaya diri yang dimiliki oleh seorang public speaker. So this is what you must show for your audience ya. Jadi ini yang harus kamu perhatikan dan harus kamu tunjukkan kepada audiens kalian bahwa kita harus mempunyai body language yang positif dan hindari body language yang negatif yang menunjukkan rasa tidak percaya diri kamu. Nah, terakhir nih, dengan body language yang positif ya, itu akan sangat mendukung kita untuk bisa mengeluarkan produksi suara yang percaya diri. Ketika postur kita tegak, pandangan kita terarah ke depan ya, ke audiens dengan yakin dan senyum yang tersembunyi di bibir kita, pasti suara yang akan terdengar itu adalah suara yang meyakinkan. Dan ini yang memang harus ditunjukkan. Suara yang meyakinkan itu bisa kita produksi dengan power suara yang cukup. Ya, kemudian volume suara yang terdengar sampai audiens di baris bangku terakhir. Sampai terakhir pun mereka bisa dengar. Kemudian apa yang kita ucapkan tidak ragu-ragu tapi dengan penuh keyakinan. Clear, penjelasannya itu fokus dan apa yang kita sampaikan itu tertangkap dengan jelas kata-katanya. Itu yang harus kita tunjukkan ketika kita berbicara. Yang don'ts-nya, yang tidak sebaiknya didengarkan oleh audiens kita adalah suara yang lemah, yang tidak berpower, yang pengucapannya adalah tersendat-sendat gitu ya, karena kitanya nggak yakin sama apa yang kita ucapkan, sehingga itu akan membuat audiens merasa ragu-ragu untuk dapat meyakini kebenaran dari apa kata-kata yang kita ucapkan. Nah, jadi body language sama power suara atau suara yang kita keluarkan itu sangat berkaitan satu sama lain. Body language yang positif akan memproduksi suara yang powerful. Tapi body language yang negatif itu akan menyebabkan suara kita terdengar tidak meyakinkan dan tidak percaya diri. So viewers, itu dia do and don'ts yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan ketika kamu memulai terjun ke dunia public speaking. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu kamu ya untuk bisa menjadi public speaker yang lebih baik dan semakin baik setiap harinya. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like juga ya, biar saya semakin semangat untuk bikin konten-konten yang bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Oke, terima kasih sudah menyaksikan episode ke-23 Kata Eci kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!